Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milana Laila. Di sini saya akan presentasikan tentang manajemen kinerja SDM, yang dimana terdapat ada beberapa poin, diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut. Akan menjelaskan tentang kelemahan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada cara pekerja melaksanakan pekerjaan mereka, yang dimana di sini ada beberapa kelemahan. Yang pertama, memberikan umpan balik yang efektif. Dengan terlalu fokusnya pada cara kerja, memberikan umpan balik yang bermakna dan berdampak pada hasil kerja bisa menjadi lebih sulit. Kemudian kelemahan berikutnya adalah tidak mengakomodasi perubahan dalam lingkungan kerja. Nah, di sini lingkungan kerja terus berubah dan fokus yang terlalu besarnya itu pada cara pekerja yang melakukan pekerjaannya itu bisa membuat sistem manajemen kinerja kurang responsif gitu terhadap perubahan tersebut. Kemudian juga kelemahan berikutnya yaitu keterbatasan dalam mengukur kinerja yang sebenarnya. Nah, di sini terlalu fokus pada cara pekerja melakukan pekerjaan bisa menggambarkan pemahaman tentang hasil yang sebenarnya akan dicapai oleh pekerja tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan penilaian yang tidak akurat terhadap kinerja gitu. Nah, selanjutnya juga kelemahan yang selanjutnya juga kurangnya fokus pada hasil. Jadi kalau manajemen kinerja SDM tersebut fokus pada cara kerja, nah hasilnya itu akan lebih penting untuk mengevaluasi hasil kerja daripada metode atau cara kerja yang digunakan. Kemudian juga fokus yang terlalu besar pada cara kerja itu bisa mengaburkan evaluasi terhadap hasil yang sebenarnya. Jadi sebagai manajemen kinerja SDM, kita itu tidak boleh hanya fokus kepada satu cara saja, melainkan dengan fokus ke dua hal, yakni dengan cara pekerjanya dan juga fokus kepada hasil yang akan dicapai oleh para pekerjanya tersebut, itu harus kita pikirkan juga. Nah, kemudian juga kurangnya fleksibilitas. Nah, memiliki sistem yang terlalu fokus pada cara pekerja melakukan pekerjaannya ini, mereka bisa menghambat fleksibilitas dan inovasi dalam mencapai hasil yang lebih baik lagi gitu. Jadi kurang fleksibel lah kalau misalkan suatu manajemen kinerja itu hanya berfokus pada cara pekerja saja dibandingkan dengan memilih dengan dua pandangan gitu antara cara kerja dengan hasil yang didapat nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian kinerja sumber daya manusia tradisional yang fokusnya pencapaian output dalam bentuk kuantitas dari hasil yang dicapai pekerja. Salah satu poin penting dari subjudul tadi adalah contohnya itu adalah penilaian kinerja berbasis proyek. Nah, metode penilaian kinerja berbasis proyek ini menilai karyawan berdasarkan hasil pekerjaan yang mereka hasilkan dalam proyek-proyek tertentu. Nah, metode penilaian ini fokus pada kontribusi karyawan terhadap kesuksesan proyek, termasuk aspek seperti kualitas hasil, pemenuhan tenggat waktu, dan kerjasama dalam tim. Metode ini sangat efektif sekali, terutama dalam perusahaan yang sering terlibat dalam proyek-proyek besar yang membutuhkan kerja tim yang kuat. Salah satu keunggulan dari metode berbasis proyek ini adalah fokusnya pada output pekerjaan atau hasil pekerjaan karyawannya. Karyawan diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam situasi dunia nyata gitu. Jadi kalau misalkan kerja proyek ini kan mereka mengejar hasil ya. Misalkan hasil dalam 1 bulan harus selesai ini, harus selesai itu, atau harus sudah jadi gitu kan. Jadi mereka terfokus pada hasilnya saja gitu. Cara kerjanya bagaimana itu terserah mereka gitu. Mungkin
Nah, selanjutnya ada pun sejumlah kelebihan sistem manajemen kinerja yang fokusnya itu pada output ataupun hasil. Nah, diantaranya orientasi pada hasil yang jelas. Dengan fokus pada hasil, sistem ini membantu organisasi untuk memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai. Ini juga akan memungkinkan para pekerja untuk memahami tujuan mereka dengan lebih baik. Kemudian juga peningkatan produktivitas dengan fokus pada output. Sistem ini juga mendorong pekerja untuk meningkatkan produktivitas mereka guna untuk mencapai targetnya itu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini juga dapat menghasilkan peningkatan efisiensi dan kinerja keseluruhan organisasi. Nah, kemudian juga mendorong akuntabilitas. Nah, dengan menetapkan target yang jelas dan mengukur pencapaian hasil, sistem ini dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas di antara para pekerja gitu. Mereka merasa bertanggung jawab atas pencapaian target yang telah ditetapkan gitu. Jadi ketika manajemen kinerja SDM ini terfokus pada hasil atau output, maka mereka akan memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang baik dan juga sesuai dengan perencanaan awalnya gitu. Jadi banyak sekali kelebihan sebenarnya antara yang fokus pada output ataupun yang fokus pada cara pekerja melakukan pekerjaannya. Kemudian yang selanjutnya ada keterbatasan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada hasil. Nah, di sini kurangnya perhatian pada proses itu terlalu fokus pada hasil dapat mengabaikan pentingnya proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Nah, proses yang efisien dan berkualitas juga sangat penting untuk jangka panjang gitu. Dan fokusnya itu hanya pada hasil, bisa mengesampingkan aspek ini. Nah, selanjutnya keterbatasan sistem manajemen kinerja yang fokus pada hasil itu ada kurangnya fleksibilitas, yang mana sistemnya itu yang terlalu terfokus pada hasil mungkin kurang responsif ya terhadap perubahan situasi atau kebutuhan yang mendesak gitu. Hal ini juga dapat menghambat fleksibilitas dan adaptabilitas organisasi dalam menghadapi tantangan baru gitu. Jadi waktu ataupun satu halnya itu kurang fleksibel gitu. Kalau misalkan manajemen kinerja itu hanya terfokus pada hasil gitu, jadi kita tidak melihat bagaimana cara-cara yang dilakukan agar agar tujuan ataupun hasil yang dihasilkannya itu bagus. Kita tidak memperhatikan itu di keterbatasan manajemen kinerja yang fokus pada hasil ini gitu, sehingga ya kurang fleksibel gitu untuk menghadapi tantangan baru karena yang di sebelumnya itu kurang berpengalaman mungkin nantinya. Selanjutnya meningkatkan tekanan pada karyawan. Nah, ketika penilaian kinerja itu hanya berdasarkan hasil, maka hal ini juga dapat menciptakan tekanan yang sangat tinggi pada karyawan untuk mencapai target tanpa memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan dan kesejahteraan mereka gitu. Jadi antara pendapatan ataupun target dengan kesejahteraan itu tidak ada hubungan timbal balik tuh, yang mana yang seharusnya ketika mendapatkan target itu kan harusnya dia mendapatkan bonus atau insentifnya. Nah, ini tidak ada gitu.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.